Shalom, perkenalkan nama saya Foni Sofia Kristenria, mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2314201174. Pada saat ini saya akan memaparkan tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tema yang saya ambil yaitu kesetaraan gender terhadap perempuan. Pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana individu tanpa memandang jenis kelamin mereka memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang yang sama di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, hukum, dan kehidupan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait tentang kesetaraan gender. Dalam hukum di Indonesia, kesetaraan gender terhadap perempuan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal-pasal yang mengatur hak asasi manusia dan non-diskriminasi. Pasal-pasal yang terkait yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 1, dan pasal 34 ayat 1. Prinsip utama dalam kesetaraan gender. Yang pertama, hak asasi yang sama, yaitu semua orang memiliki hak asasi manusia yang setara. Yang kedua, kesempatan yang setara, yaitu tidak ada hambatan gender dalam mengakses peluang di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Yang ketiga, penghapusan diskriminasi, yaitu menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dan golongan non-binar. Pemberdayaan perempuan, yaitu mereka perempuan sering menghadapi diskriminasi yang lebih sistematis. Dan yang kelima, partisipasi setara, yaitu perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di semua tingkat. Contoh kasus kesetaraan gender yang saya ambil yaitu kasus kesetaraan gender dalam pendidikan, yaitu kasus Malala Yousafzai. Malala Yousafzai adalah seorang aktivis muda asal Migora, Swat Valley, Pakistan. Pada tahun 2009, ketika Malala masih berusia 11 tahun, Taliban menguasai wilayah tempat tinggalnya dan melarang anak perempuan bersekolah. Malala yang sangat ingin belajar mulai berbicara secara terbuka tentang hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Pada tanggal 9 Oktober tahun 2012, saat Malala pulang sekolah dengan bus, seorang anggota Taliban naik ke bus dan menembaknya di kepala. Serangan dilakukan karena Taliban menganggap Malala sebagai ancaman karena aktivitasnya yang dianggap melawan ajaran mereka. Meskipun terluka parah, tetapi Malala berhasil diselamatkan dan dirawat intensif di Pakistan dan Inggris. Setelah pulih, Malala melanjutkan advokasinya melalui Malala Fund, sebuah organisasi yang mendukung pendidikan untuk anak perempuan di seluruh dunia. Dan pada tahun 2014, Malala menjadi penerima hadiah Nobel Perdamaian yang termuda dalam sejarah pada usia 17 tahun. Dan ia terus bekerja untuk meningkatkan kesetaraan atau kesadaran tentang pentingnya pendidikan perempuan, khususnya di daerah konflik atau miskin. Dalam kasus tersebut terdapat makna, yaitu kasus Malala menunjukkan tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh hak pendidikan di wilayah dengan budaya patriarki atau kelompok ekstremis. Perjuangannya telah menginspirasi dunia untuk lebih memperhatikan isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Sekian pemaparan tugas saya, terima kasih.